kami mohon kepada Kejari yang terhormat untuk segera memproses segala laporan-laporan yang disampaikan oleh rakyat. Jangan mengabaikan banyak tindakan-tindakan korupsi di wilayah selatan ini. Sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Kejari bahwa setahun yang lalu kami sudah aksi mempertanyakan korupsi dana desa di Kecamatan Macido. Di sini ada yang terhormat Bapak Darmajiwa. Kemarin dia mengatakan bahwa akan segera memproses. Tetapi ini ada begini, tidak ada tindak lanjut dari laporan itu. Ada apa dengan Kejari Selatan? Ada apa dengan kalian? Apakah setiap laporan-laporan ini masyarakat sepertinya terkesan? Setiap laporan-laporan dari masyarakat itu kalian jadikan ada yang berjalan? Apakah itu berjalan? Maka hari ini pertanyaan itu ada apa? Kenapa tidak pernah diproses? Kenapa tidak pernah diproses? Bapak Ibu terhormat, kalian telah digaji oleh negara, kalian telah digaji oleh negara untuk segera memproses. Dan ini perintah dari Presiden Jokowi mengatakan bahwa setiap dugaan dalam korupsi segera diproses oleh setiap lembaga di masing-masing daerah. Tetapi sepertinya terkesan setiap laporan-laporan tersebut tidak pernah diproses. Maka hari ini kami hadir untuk mempertanyakan kepastian hukum. Sekali saya tegaskan bahwa kami ingin mempertanyakan kepastian hukum dari setiap laporan yang disampaikan oleh rakyat. Jangan kalian anggap remeh setiap laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Kalian berdosa apabila tidak memproses setiap laporan-laporan itu. Mengapa saya katakan kalian berdosa? Karena kalian digaji oleh negara. Turun ke jaksa! Turun ke jaksa! Turun ke jaksa! Maka kami meminta supaya kejaksaan Kejari Selatan dari jabatannya sepakat mereka baik kepada Kejaksaan Negeri Selatan. Saya ketua pimpinan daerah Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi menyampaikan kepada Kejaksaan, mohon terima kami atas kasus laporan yang telah kami sampaikan untuk memberikan penjelasan. Kami ingin mengharapkan dan mendengarkan arahan dari Bapak. Tidak perlu takut, Pak. Seharusnya Anda itu meladiri, bukan diadili. Mundur dari Mahkamah Agung Bukit Tinggi. Masih banyak anggota-anggota yang bisa memimpin Kejari Selatan. Kepada Kejaksaan Negeri Selatan, kami telah bosan, kami telah jenuh menyampaikan soal di dalam itu, meminta LP2AP atas kasus yang kami sampaikan setahun lamanya. Namun kalian main-main sepele dengan orang-orang. Kami ini masyarakat, Anda ini tidak berdiri kalau tidak ada kami. Kepada Kejari Selatan, mohon munculkan foto hidupmu. Kami ingin memperdengarkan apa yang Anda sampaikan terhadap kasus-kasus yang kami sampaikan. Oke, baik, gantian di sini sudah ada di tengah-tengah kita Bapak informasi dari Kejaksaan. Kita gantian dulu ya biar disampaikan oleh beliau. Disampaikan dengan beliau. Oke ya. Damai ya. Oke, kawan-kawan dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi Wilayah Selatan. Merdeka. Jadi terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir di sini. Ya kan, kami juga bukan menilai kawan-kawan menyampaikan aspirasi dalam hal yang kita tidak inginkan sesuatu hal. Tetapi silakan kawan-kawan menyampaikan aspirasi dan kamu menyampaikan apa tuduhan yang menjadi tujuan dari kawan-kawan pada hari ini. Silakan kami terima di dalam, hanya 2-3 orang perwakilan, dan kalau bisa memakai ikan-ikan dari masa pandemi.
Pakai masker, Pak. Udah. Ada slide itu zona hijau. Ya. Ya. Jadi kalau apa, kami tetap terima kawan-kawan, tetapi juga kami juga membatasi apa, bukan kami tidak mau terima semua, tetapi perwakilan saja. Mungkin di sini ada Pak Ketuanya Pak Rumusan, bisa nanti orang lagi dari anggotanya. Silakan. Baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini kami tidak ingin datang sendiri-sendiri untuk bertemu dengan Pak Kajari. Nanti jangan ada bahwa ada deal antara kami dengan Pak Kajari atau institusi tertentu. Kami harap semua kami yang di depan ini dipersilakan masuk untuk membicarakan persoalan ini. Baik, demikian Pak Jebua, bahwa kami akan mau mendengarkan penyampaian Bapak Kajari Nia Selatan, tetapi dengan syarat semua masuk. Karena kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi tidak mau ada pikiran masyarakat Nia Selatan menduga bahwa kami ini bisa juga menerima suap. Ya, jadi untuk itu kepada Pak Jebua dan kepada pimpinan Kajari Nia Selatan, mohon terima kami di dalam dengan senang hati dengan satu syarat, semua masuk. Maaf, kami tidak akan membuat keributan. Kami hanya ingin mau menuntut hak daripada kami, masyarakat seluruh Indonesia, bahwa untuk mau menyampaikan aspirasi itu bebas. Yang penting sesuatu. Terima kasih Pak Jebua. Ya, terima kasih penyampaian dari Pak Ketua. Intinya kami bukan membatasi orang, cuman mengingat tempat kami juga yang sangat terbatas. Jadi mohon dipahami dan kami mungkin jangan kata-kata ada deal, tidak ada. Istilahnya kita di dalam nanti dengan Pak Kajari saling bertukar pikiran, ya kan? Mana yang menjadi kekurangan kami silakan sampaikan. Mana juga yang kami akan sampaikan juga nanti kepada rekan-rekan dari LPKPK. Jadi mohon itu kami dengan sangat hormat kepada ketua lembaga yang pada hari ini selaku korlap. Kalau bisa 2 atau 3 orang. Istilahnya yang lain boleh bisa mengikuti halaman, tetapi kalau yang 2-3 orang, mari kita ke dalam ruangan Pak Kajari. Terima kasih Pak Jebua. Tapi kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi menginginkan agar Bapak Kajari Nia Selatan dapat bertemu dengan kami. Itu yang kami harapkan. Tidak perlu malu. Kami tahu bahwa ini adalah rasa malu. Dan dia tahu kejaksaan Nia Selatan. Seluruh Indonesia tahu, bahkan MA tahu. Kami ini membantu orang bapaknya. Tetapi kenapa disepelekan, dipandang sebelah mata? Kami ini mempunyai hak di Anda. Jadi harapan kami mohon kepada anggota Polres Nia Selatan untuk dimediasi akan hal ini. Disampaikan di dalam ke ruangan beliau. Kami ingin mau cakap buka dengan beliau. Jika seandainya terjadi sesuatu kepada pimpinan Kejaksaan Nia Selatan, saya siap sebagai pimpinan daerah Komando Pemberantasan Korupsi untuk bertanggung jawab. Oke, terima kasih Pak. Tidak perlu takut kepada Kejaksaan Nia Selatan. Nia Selatan menginginkan supaya Kejaksaan Nia Selatan hadir di tengah-tengah rakyat Nia Selatan. Dengan supaya masyarakat juga tahu, mendengarkan daripada apa yang disampaikan. Oke, baik, tenang dulu Pak ya. Gantian kita ngomong ya. Gantian ya. Di saat ini sudah ada Bapak Kajari Nia Selatan. Kami harap di dalam penyampaian ini menggunakan kata-kata yang sopan, kata-kata yang berpendidikan, dan tidak bersifat anarkis. Setuju ya? Bisa ya? Ya, bisa. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian sudah ada perhatian kepada kami. Sudah datang kemari. Kami tidak jelek ya. Ini satu pemicu untuk kami. Jadi mana kertas
aspirasinya mana? Mana tadi yang kami minta Pak? Apa tadi poin-poin yang mau diajukan tadi? Yang fotokopi. Ini kami tampung, sementara ini bansos, ya, bansos kami. Oke, korupsi sudah menjadi interest kami untuk dipahami bapak-bapak ya. Untuk penanganan pinjol kita memang tidak terlalu menjadi alasan keterbatasan SDM. Satu, kemudian persidangan kita di Medan. Kalau sidang kita 3 bulan, berarti hampir 3 bulan penyidik-penyidik tipikor kami ini ke Medan, ya. Itu masalahnya. Jadi nggak bisa terlalu full. Kami tetap bekerja, ya. Kemudian masalah dana desa ini sudah menjadi kebijakan pemerintah bahwa dana desa kita proses melalui APIP dulu. Inspektorat kita lihat bagaimana penyelesaiannya, apakah kalau ada pekerjaan kurang ditambah dulu, kalau ada yang terlanjur uang yang tidak jelas harus dikembalikan, atau secara administratif bupati bisa bertindak tegas terhadap pejabat yang bersangkutan untuk memenuhi kehendak masyarakat ini. Nah, apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, tidak ada kesadaran untuk mengembalikan, tidak ada kesadaran untuk memulihkan kegiatan, tidak ada kesadaran untuk memperbaiki pekerjaan yang kurang, maka tentunya akan kembali kepada kami. Yang itu prosesnya. Sementara ini memang kita sedang menunggu hasil dari inspektorat dan yang sudah ada perhitungan kerugian negaranya yang tidak ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan, maka kami segera akan memprosesnya, ya. Kami akan memprosesnya, tapi yang masih berada di inspektorat kita sama-sama menunggu. Khusus intel siap lanjut, siap ya. Kita intel. Ya, saya sebut sekali bapak-bapak datang ini ambil ya. Ya, kita bukan musuh ya. Kita warga negara Indonesia. Mas saya agak sayangkan dalam situasi COVID ini kita begini, saya khawatir pulang nanti ada yang bermasalah. Sayang keluarga lah. Ya. Besok kalau ada tak puas ketemu saya, cuma kontak dulu sama versi intelnya, kontak dulu mau ketemu ya. Ya. Biar apa? Masalah bansos kita ada yang diperiksa yang sedang kita jalani. Saya tidak tahu apakah bansos yang kami laksanakan apakah termasuk yang 8 kalau BLT data ini kita pelajari dulu. Kalau disinyalir ada kesalahan penerima, ya ini sifatnya manusiawi, artinya mungkin tergantung profesionalisme, kemudian tergantung kesalahan salah orang masih bisa diperbaiki. Kalau yang tidak berhak menerima ini mengembalikan atau dialihkan kepada yang berhak, ya terpaksa ganti rugi, ya itu kebijakan pejabat atau sektor stakeholder yang bertanggung jawab untuk melakukan pemulihannya. Ya, intinya bapak-bapak, kami ingin sekali memenuhi yang bapak-bapak sampaikan, ya, tapi keterbatasan kita di jumlah penanganan dan biaya, ya kalau kita kami hanya mendapat tuntutan satu tahun ini berapa? Kami hanya punya satu kegiatan penuntutan. Penyelidikan hanya jadi satu. Penyelidikan hanya satu-satu Pak. Jadi kita bagi semua itu, baik dari segi pembiayaan kita bagi, dari segi waktu kita bagi. Terima kasih Bapak-Bapak. Terlepas dari semua itu, kami semakin semangat dengan dana-dananya tentunya Bapak-Bapak ini ya. Saya itu besok tolonglah berdasarkan undang-undang menyampaikan aspirasi masyarakat
tidak boleh menghalangi. Kalau menghalangi ada pidananya. Korupsi menghalangi juga ada pidananya. Saya tidak sama menghalangi ada pidananya. Sepanjang itu ketika mengajukan syarat-syarat pengajuan aspirasi itu perlu syarat. Satu, menyampaikan 1 kali 24 jam dengan surat tertulis. 3 kali 24 jam dengan surat tertulis. Kalau tidak berdasarkan pasal 13-nya, tidak begitu bisa dibubarkan, Pak. Bisa dibubarkan. Tapi karena kalian adalah saudara-saudara kita semua, kita terima aspirasinya. Tadinya saya pengen masuk beberapa orang, kalau mau masuk semua tidak bisa. Saya termasuk keluar. Kalau di dalam kita bisa lihat santai, ada yang berkati. Jadi aspirasinya ada berapa ya? Kasih kami ya, biar menjadi catatan kami untuk bekerja lebih biasa. Terima kasih. Kalau bapak-bapak sekalian, keluarga sekalian memandang kinerja kami belum memuaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akan berupaya lebih baik. Baik, terima kasih banyak kepada Kejarian Selatan yang telah hadir di tengah-tengah masyarakat Selatan. Benarkah yang Bapak sampaikan bahwa itu dari penjelasan Bapak terkesan seperti memberikan melemparkan kami ke kealus yang tinggi, Pak? Mengapa saya katakan bahwa kealus yang tinggi? Bahwa Bapak tadi memberikan alasan bahwa alasan Bapak tidak memproses setiap laporan-laporan yang masuk di Kejari adalah karena terlalu sibuk, kekurangan anggaran, kekurangan penyidik. Saya pikir itu bukan sebuah alasan, Pak. Bukan sebuah alasan, masalah waktu. Betul, betul. Bukan masalah alasan. Kenapa saya katakan itu, Pak? Saya mengingatkan sejak tahun yang lalu. Kami juga sudah aksi di sini, Pak. Masalah tanah desa di Kecamatan Majini, Pak. Kita bisa sampai detik ini sudah selesai ini, Pak. Apakah itu juga terkait masalah waktu? Benar, Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pikir tadi Bapak mengatakan bahwa ini masalah inspektorat semua. Seolah-olah kami dilempar lagi ke sana, koalisi jauh. Kami sangat memohon kepastian hukum, kepastian waktu daripada Kejarian Selatan atas setiap laporan-laporan yang kami masukkan. Terlebih dari laporan KPK, lembaga KPK, lembaga kami, antara kami limpahkan. Kami meminta kepastian hukum itu, kepastian waktu itu. Jangan dibuat kami tidur, jangan dibuat kami terlena koalisi tinggi, Pak. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, seharusnya bahwa sebelum Pak Kejarian terhormat menyampaikan penjelasan-penjelasan ini, sudah kiranya diberikan, diperkenankan kepada kami untuk membacakan semua tuntutan kami. Baru nanti setelah itu satu persatu dikupas supaya rakyat juga mengetahui apa tuntutan kami pada hari ini. Itu saja. Mungkin bisa mundur sedikit, Pak, ya. Kita jaga jarak sedikit, Pak, ya. Mundur, Pak, ya. Bisa langkah sedikit, Pak. Biar komunikasinya enak. Mundur sedikit. Bicara protokol kesehatan. Oke, Pak. Silakan lanjut, Pak. Baik, tadi penjelasan Bapak Kejarian Selatan membuat kami bangga dan senang. Tetapi ketahuilah, Pak, kami ini bukan anak-anak. Ya, kami ini juga lembaga dipimpin oleh Pradhan Indranas Gaho di Jakarta. Dan penasehatnya adalah termasuk Marinus Gea yang di DPR RI. Dan hal ini diketahui oleh pejabat pusat. Ketahuilah itu, Pak. Nah, jadi tadi penyampaian Bapak bahwa di Kejaksaan yang Selatan kekurangan anggaran. Saya rasa itu bukan urusan kami, Pak. Ya, itu bukan hak kami mau berinvestasi hal soal anggaran. Itu bukan hak kami. Jika perlu, Pak, boleh kami ini pakai lembaga untuk menuntut pejabat pusat sana untuk memberikan anggaran. Berapa mau Bapak? Tetapi hanya Pak, Kejari Selatan khususnya di dalam ini. Saya terlena. Betul. Bukan hanya 1 kali 2 kali kami dengar di dalam itu terlibat suap dan PC. Betul ini, Pak. Kasus PC di Kecamatan Toma udah kurang lebih tahun. Hasil audit telah keluar.
kami tunggu ini. Itu namanya Bapak memberikan kami permen, nah pulang permen. Kami tidak suka Pak. Buktikan hukum sesuai instruksi MA poin 156 itu. Bukan itu yang ditutup. Berapa besarnya kasus tidak. Yang diharapkan adalah di lokasi di mana pimpinan Bapak memimpin. Usahakan tidak ada tidak ada korupsi. Usahakan tidak ada. Buktikan contohnya. Ini Pak, kami ketahui sepanjang Bapak di sini memang. Maaf Pak, terlalu lancar saya ngomong. Belum pernah kami tahu gebrakan Bapak. Betul. Kami butuh keadilan. Ya, harapan kami semoga Bapak bisa mendengar ini. Terakhir nanti bulan yang lewat kami sudah menyampaikan kasus korupsi dana desa kembali lagi di Hibalo. Loh, kok selangkah lebih maju Polres telah memanggil itu yang tersebut. Ada apa dengan jasanya silakan ini? Yang pasti Pak, kami akan datang kembali dan bukan untuk mediasi secara kecil-kecilan. Kalau perlu seluruh wilayah ini silakan turun sama presiden. Ini bukan ancaman. Ini bukan ancaman. Ini adalah tindakan. Saya siap mati demi keadilan. Ingat Pak, kerugian negara 400 juta kali sekian 456 desa. Berapa kerugian negara? Bayangkan, anak cucu saya pakai anak jadi ketahui Pak, luar biasa anggaran itu dimakan. Betul kan ya saat ini tidak ada korupsi? Yakin kita? Tidak. Apa bongkar? Saya siap. Kami siap dari lembaga. Ini kabupaten kota. Siap. Sampai kejaksaan negeri sekarang. Tapi jika tidak Pak, maka ketahuilah, kami bukan mengancam Pak. Keluar hasilnya, kerugian negara kurang lebih 400 juta. Dalam waktu dekat kami akan sampaikan lagi di sini. Harapan kami, tangkap. Jangan ada alasan di inspektorat. Inspektorat itu apa? Kai sama dia itu. Inspektorat. Apa yang diberhak? Buat tindakan. Ada apa? Inspektorat PNS. Hal yang membantu mengaudit. Bapak justru menindak. Anggap. Ini Pak, kami lancang ngomong. Kami bosan. Bosan kami Pak. Selangkah maju Polres. Pimpinan nasional, Pak Indra Nasional Peran. Umum yang di Jakarta mengetahui hal itu Polres. Dia senang. Ada apa dengan kejaksaan dia selama ini? Terlalu berloyo dan jelas Pak. Cek di dalam. Ada yang menerima suap. Oh, luar biasa itu. Luar biasa. Malu dia. Saya hanya bilang sama Bapak. Tolong instruksikan kepada Bapak. Jangan kita semua. Terutama tidak ada kasus yang dimakan kita masuk di proses. Kita ini mitra loh. Mitra kita bukan musuh. Berapa kali kami mau ngajak audiensi Sarjana. Bapak terus nolak. Kami minta SP2AP kasus Kecamatan Toma. Tidak pernah dikeluarkan. Apa ini? Berarti Bapak ini sesuatu sekali dalam menegakkan hukum di Indonesia Selatan. Kasih waktu itu. Tidak boleh sama kami itu. Jika ada itu akan saya siap masuk penjara. Turunkan. Saya bilang sama Bapak, jika tidak Bapak tidak mau. Apa saja? Tidak sanggup. Maaf Pak. Ya sudah dulu. Kalau silakan. Masih saya yang tidak di belakang Bapak. Oke, permilih wilayah seluruh biasa saya mau ngomong. Silakan juga. Baik. Ya sekali lagi terlebih dahulu kami imbau kata-kata yang sopan dan kata-kata yang santun Pak. Karena kita orang yang beradab Pak, orang yang berbudaya dan beradat Pak. Jadi gunakan kata-kata yang santun, tidak menggunakan kata-kata yang kotor seperti tadi. Bisa Pak ya? Terima kasih Pak. Ya bisa, silakan Pak. Tadi Bapak Kejaksaan mengatakan bahwa persoalan ini mandek jadi inspektorat. Betul. Dan saya ada pengalaman untuk ini. Nah, bahwa ada hambatan dari inspektorat untuk tidak mengaudit. Nah, biasanya ketika kita sudah unjuk rasa seperti ini, Kejaksaan yang Selatan harus bertindak langsung turun ke inspektorat meminta hasil auditnya. Karena seperti itu. Nah, supaya ke depan juga kami tidak menyalahkan Kejaksaan bahwa Kejaksaan yang Selatan yang sengaja mendiamkan persoalan ini. Nah, tapi bila dalam beberapa bulan ke depan hasil pun tidak kita temukan, nanti penyakitnya di Kejaksaan bukan di inspektorat. Setuju kan? Dan hari ini mungkin jumlah kami tidak seberapa Pak. Dan ke depan akan lebih besar lagi, dan kami bukan datang untuk meminta Bapak menuntaskan semua persoalan ini, tapi kami meminta Bapak untuk turun dari jabatan Bapak
Tapi kami masih percaya kepada Bapak dengan kehadiran kami pada hari ini bahwa Bapak bisa menyelesaikan persoalan ini dengan penuh integritas. Merdeka! Terima kasih. Baik, sekarang kita akan membacakan ini. Baik, terima kasih Pak. Ya selalu. Kami sangat bangga dan menghormati Bapak. Istilahnya hari ini kami sungguh menaruh perhatian dan hormat kepada Bapak karena menjumpai kami secara langsung. Tentu perkataan Bapak bukan hanya perkataan biasa saja. Ini adalah perkataan jabatan, mempertaruhkan jabatan Bapak di depan rakyat yang selalu. Bahkan di depan Polres bersama hukum, bersama penegak hukum. Kami yakin pasti Bapak akan memproses itu. 2 kasus yang akan masukkan dari lembaga yang selatan yaitu 1, Desa Babagadang Kecamatan Toba, segera. 2, PT Karya Sibala sekarang posisi camat. Tangkap dia. Itu udah 1. Apanya? Kasusnya dan bukti terlampir semua. Baik Pak, tuntutan kami akan coba baca hari ini. Tuntutan pimpinan daerah lembaga komando pemberantasan korupsi LKPK Kabupaten Nia Selatan. Aksi damai kepada Kejari Nia Selatan. 1, mendesak Kejari Nia Selatan untuk memproses hukum terhadap tindak pidana korupsi di seluruh Kabupaten Nia Selatan. Berarti bukan dari desa ini Pak, tapi seluruh Nia Selatan. 2, mendesak Kejari Nia Selatan menangkap pelaku dengan tindak pidana korupsi di wilayah Kecamatan Tomang dan Kecamatan Ibala yang sudah diadukan atau dilaporkan oleh lembaga kepegawaian. 3, menuntut profesionalitas pendidik Kejaksaan Negeri Nia Selatan. 4, mendesak Kejari Nia Selatan untuk proses hukum semua laporan masyarakat. 5, mendesak Kejari Nia Selatan untuk mematuhi dan melaksanakan pasal 81 Pak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Saya rasa Bapak sudah paham itu. Tegakkan itu Pak Undang-Undang Nomor 1 itu. 6, mendesak Kejari Nia Selatan untuk menjalankan tugas sebagai negara yang anti korupsi, yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. Catatan Pak, ya, perlu kami sampaikan di depan umum biar juga rakyat Nia Selatan mengetahui. Kita ini mitra bukan musuh, mari kerjasama. Catatan, apabila kepala Kejari Nia Selatan tidak menjalankan tuntutan yang kami di atas, maka kami minta kepada Bapak untuk mundur Pak. 2, apabila kepala Kejaksaan Negeri Nia Selatan tidak menjalankan dan menuntaskan poin-poin tuntutan aksi damai di atas dalam waktu paling lambat 1 minggu ke depan, maka lembaga KPK Nia Selatan bersama LKPK seluruh Kepulauan Nias akan mengadakan aksi yang lebih besar. 3, apabila kepala Kejari Nia Selatan tidak merealisasikan dan menjalankan poin tuntutan aksi damai di atas, maka LKPK Kabupaten Nia Selatan secara bersama LKPK wilayah Kepulauan Nias dan LKPK nasional di Jakarta mendesak kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan kepala Kejaksaan Agung RI untuk segera mencopot kepala Kejaksaan Negeri Nia Selatan dan jabatan. Nah, tentu itu kan tuntutan kami. Apa juga tadi bilang kalau seandainya hal yang kami sampaikan ini Bapak laksanakan, maka aksi kami ini ditandatangani oleh pimpinan daerah lembaga pemberantasan korupsi, ketua saya sendiri Romusan Laya MK, sekretaris Denis Nake Esa, mengetahui pimpinan wilayah lembaga pemberantasan korupsi se-Kepulauan Nias, ketuanya Franky NR Nurul, wakil sekretaris Petrus L. Alum. Terima kasih Pak. Harapan kami semoga segera menuntaskan. Ambil dokumen. Kami silakan dulu Pak. Dokumen. Silakan. Dibuka, paknya dibuka. Buka. Sama kamera. Dibuka langsung, Mama. Oke. Gigi ya. Ini bisa baru ngotak masker. Lalu kenapa lu nggak saya kan? Ada
terima kasih kepada Kejari Selatan yang telah menerima tuntutan dari lembaga KPK Selatan, mewakili masyarakat Selatan. Maka dengan ini, dengan segala hormat kepada Kejari Selatan dan jajarannya, kami meminta memberikan ultimatum kepastian waktu atas penyelesaian ini. Maka kami sangat mengharapkan pada kesempatan ini kepada Kejari yang terhormat memberikan kepastian waktu kepada kami, sehingga kami pun mengetahui kapan kami akan hadir lagi dari sini. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami menaruh hormat kepada Kejari Selatan sebagai lembaga penegak hukum di wilayah pemerintahan Kabupaten Selatan, supaya tidak mengabaikan Pak, supaya tidak mengabaikan setiap laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Sekali lagi Pak, pada kesempatan ini juga saya mengingatkan kembali memandangkan Bapak dari tidur panjang selama ini. Masalah dana desa Pak di Kecamatan Majini. Di sini ada Bapak Satria. Kami sudah hadir Pak di sini 1 tahun yang lalu. Bahkan Bapak ini mengetahui bahwa mengatakan bahwa mereka sudah turun ke lapangan dan mengetahui bahwa ada penyalahgunaan dana desa Pak. Tetapi hingga detik ini kenapa tidak diproses Pak? Ada apa Pak? Benar. Ada apa dengan itu Pak? Benar. Juga pertama terus saya sebut lagi Pak, saya mau tambahkan. Beberapa minggu yang lalu, saya sebagai masyarakat desa Bawulmalani telah menyampaikan laporan juga di sini terkait dengan penyalahgunaan bansos BLT di desa Bawulmalani. Sampai detik ini juga Pak tidak ada kabar sejauh mana prosesnya. Maka kami sangat meminta Pak, kami ini sebagai rakyat jangan diabaikan Pak. Setiap laporan yang disampaikan oleh rakyat jangan diabaikan Pak. Kami adalah mitra orang-orang Bapak telah dikaji oleh negara, Bapak telah diberikan kewenangan oleh negara. Maka kami mengharapkan supaya 2 poin tadi yang saya tambahkan, yaitu masalah dana desa DKAD di Kecamatan Majini, supaya segera dibuat kejelasannya. Demikian juga Pak, masalah BLT di desa Bawulmalani. Kepala desa Bawulmalani sepertinya main-main Pak di dalam penyaluran dana desa. Bahkan seperti saya mau katakan, saya mau tegaskan bahwa kami juga sudah masukkan ke Polres, tetapi satu langkah pihak Polres Sida Selatan telah memproses, telah memanggil. Kita tepuk tangan kepada Polres Sida Selatan. Polres Sida Selatan kita akui mereka bekerja. Mereka telah memanggil saksi-saksi meminta keterangan, tetapi Kejari Selatan sepertinya sedang tidur. Jangan seperti itu Pak, tidak baik untuk kesehatan. Jadi sekali lagi, ada 3 poin yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini tadi. Yang terakhir bahwa, yaitu berikan kepada kami ultimatum waktu. Berapa lama kami menunggu ini? Berapa lama kami menunggu? Terus yang kedua, kejelasan dana desa di Kecamatan Majini. Dan yang ketiga adalah kejelasan laporan kami dari desa Bawulmalani Kecamatan Turundawa. Masalah penyalahgunaan kewenangan kepala desa, memberikan BLT kepada perangkat desa. Ada apa? Memberikan dana desa BLT kepada DPD. Sementara itu sudah dilarang. Pak Presiden Jokowi yang terhormat telah memberikan instruksi segera laporkan. Kami sudah laporkan Pak, baik melalui medsos, baik secara fisik, kami sudah laporkan, tetapi tidak pernah diproses. Oke, jadi sekali lagi dengan segala hormat, kami mohon supaya memberikan kepastian waktu akan masalah ini, kapan kami akan menagih kepastian. Terima kasih. Kami nyatakan kami akan kita kerjakan. Kalau waktu, ya, ini yang bisa, ya. Kalau ada berarti ada kita sama masyarakat. Kita turun dulu, ya. Kita cari BLT tempat. Masyarakat seharusnya menerima cepat. Kalau nanti balik, kita balik dari situ. Nanti setelah kami masyarakat tiba-tiba tanya, kami tidak terima, harusnya terima. Kita tanya dasar saudara mata, jangan tahu. Kita itu data di atasnya, kita cari betul teknisnya, ya. Cuma kalau itu janji waktu saya, kita sesuai peraturan undang-undang saja, Pak. Cuma memang kita upayakan di seberapa, ya. Yang penting ada koordinasi yang untuk investor untuk perkembangannya. Dan saya minta kepada segera menindaklanjuti hal ini. Pertama, kalau itu yang sudah
memenuhi bukti awal yang cukup segera dilimpahkan ke pimpinan terkait yang sudah pilih itu yang sudah cukup alat bukti segera ditingkatkan kepada tingkat penuntutan. Itu saya janji kita punya baik terhadap kades-kades. Saya bahkan memang ada beberapa kalau saya kasih kades, cuma saya tidak ada lagi kades. Apa ya? Kades yang terima kalau ada yang bermain kalau saya suka tolong yang bilang saya bermain dengan kades. Karena acara-acara dalam aktivitas kalau pakai saya ada beberapa nomor bersama saya. Kalau punya orang yang mana saya juga ada. Oke lah, itu yang kita terima, kita hargai, kita bisa lanjut segera. Dari awal saya bilang ini betul dapatkan ini ada perbaikan kan? Kami memakai sudah memahami, ya. Kita akan memacu kerja kita sesuai dengan kemampuan dan tenaga yang ada. Kalau tenaga yang ada kita nggak mampu dong. Dipaksa pun nggak mampu kita. Tapi kita upayakan semaksimal mungkin. Oke. Salah macam tadi Pak, gimana Pak? Hakim itu mampu. Sekarang gimana? 1 tahun juga. Kita. Mulai belum. Itu kita minta begini Pak, ini sudah kebijakan dari pimpinan kita untuk yang dana desa ini koordinasi dengan Habib itu dulu. Kenapa? Di desa ini kan masyarakat awam Pak, bisa terjadi jadi betul ada. Upayakan ini pemulihan negara, perbaikan pekerjaan yang selesai sehingga terpilih kata tidak ada nanti pemerintah kalau mau di penjara banyak perbaikan itu kesejahteraan. Tapi kalau memang tak juga setelah orang tidak berubah, kita berusaha. Kita lihat kalau sudah ada yang sudah ada tindak lanjutan, tapi tidak lanjuti. Saya minta kepada anggota saya yang berwenang bidang itu segera ada yang kasus ini. Ya, saya mana? Oke, sekarang terus apa lagi Bang? Masalah apa tadi Pak? Kekerasan Kongo sama Hibara itu sudah satu, cuma tidak sama Pak. Bukan hal gampang Pak. Tapi sudah satu Pak, sudah ada bukti semua dari dimasukkan Pak. Nah, kita baca lah, kita proses lah. Yang segera ya, sampai kita hidup ini ya, akhirnya saudara akhirnya ribut kan? Kami tidak ada niat untuk itu. Ini kebersamaan ini, woi. Gunung terus. Ini kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya mau mengucapkan terima kasih kepada kejadian ini. Sebenarnya kami tahu kinerja penyidik Bapak. Kami tahu persis. Namun di antara penyidik itu ada yang bermain-main. Nah, Bapak lagi nanti akan mau melihat di dalam bagaimana. Sudah, Bapak lapor saja. Oke, siap Pak. Kemudian Pak, 2 kasus yang masukkan itu semua udah A1, buktinya semua terambil. Dan itu adalah mohon ultimatum secepatnya. Baik Pak, terima kasih. Semoga kita ditolong Tuhan. Amin. Salam sejahtera. Yau! Terima kasih. Terima kasih kepada damai atas kerjasamanya. Oke, terima kasih dengan ini. Baik, kepada seluruh masyarakat lembaga KPK kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan koordinasi yang dilaksanakan dalam menyampaikan aksi damai ini. Untuk itu di dalam hal kembali ke tempat, kiranya menggunakan peraturan berlalu lintas tidak membuat kemacetan di jalan.